Selamat malam semua. Hari ini saya akan membawakan market review perdagangan tanggal 14 Juli tahun 2020. Hari ini indeks kembali rebound ya, 2 hari berturut-turut hijau. Tadi sempat agak swing sedikit tapi tertahan pada dasarnya masih hijau ya. Indeks naik tipis di level 0,29%. Ditutup di level harga 5.079. Hari ini asing tapi membukukan net sell 160 miliar ya. Tapi saya lihat masih oke, pada dasarnya masih oke, tren masih bagus ya. Bergerak masih bagus dan kita lihat power signal juga kelihatan masih oke ya. Tidak ada tanda-tanda yang signifikan. Saya lihat IHSG pada dasarnya berpeluang untuk menguji resisten di level ini 513941. IHSG berpeluang menguji ini 5139. Masih oke ya. Coba kita lihat trend line-nya, garis trend line-nya juga masih cakep nih. Ya. Sebentar saya matiin dulu ininya. Ya, masih oke banget ya. Keren lah ini. Top banget. Kalau dia bisa breakout ini keren nih. IHSG. Oke. Kita coba lihat hari ini ada saham apa saja sih yang berpeluang untuk naik ya. Hari ini consumer dan basic industry dan miscellaneous industry yang keren nih. Kalau kemarin mining ya, kemarin mining dan hari ini consumer, basic dan miscellaneous industry. Coba kita lihat sektor consumer. Sektor consumer keren ya. Walau gitu masih kelihatan di area sideways tapi pada dasarnya sudah bagus. Kemarin saya ada rekomendasikan Unilever ya, salah satu consumer. Nah, di consumer itu ada ICBP dan ada Indofood. Walaupun terpisah, tapi dua bahasan ini sudah saya posting juga. Nanti Bapak Ibu silakan lihat 2 video saya yang kemarin ya. Saya sudah review sektor consumer. Jadi di saat-saat seperti ini, pandemi gini, di saat yang lain mungkin berpotensi untuk penurunan kinerja dan lain-lain, consumer tetap jadi andalan karena keperluan rumah tangga tetap harus dipenuhi ya. Belanja rumah tangga tetap harus dipenuhi. Jadi saya lihat consumer menarik untuk dicermati. Unilever, Indofood CBP itu menarik untuk dicermati. Lalu basic industry. Basic industry bagus ini, bisa breakout dari V-line ya. Nah, beberapa emiten yang ada di dalam basic industry yang patut dicermati adalah Cepin ya. Tadi hari ini juga breakout. Ada Barito Pacific setelah sideways lama akhirnya naik. Congrats buat teman-teman yang sudah hold Barito. Hari ini banyak yang profit 8%-an. Berbuah ya, akhirnya berbuah, kesabaran kita berbuah. Lalu ada TPIA, itu juga oke, keren. Itu emiten-emiten andalan saya di basic industry. Lalu ada miscellaneous industry. Miscellaneous industry itu ini bobot terbesarnya ada di Astra ini, miscellaneous industry. Jadi cenderung kalau lihat miscellaneous industry itu kayak seperti lihat chartnya Astra Internasional ya. Jadi kalau saya bilang sih ya hold Astra aja. Kalau lihat kayak gini sih pada dasarnya Astra masih bagus sih, masih sideways.
Coba kita lihat ya saham-saham yang ada di dalamnya. Nah, ini ada HMSP, LSIP, Cepin, Barito. Kita coba bahas satu persatu ya, coba bahas satu persatu. HM Sampurna ini salah satu bagian dari consumer ya. Nah, ini udah mulai rebound dan tapi dia saat ini tertahan di area V-line, persis di atas V-line, Skyline, sorry. Skyline-nya 1709. Tapi penutupan hari ini di 1710. Ya, ini karena nilai fraksi ya, harga di Bursa Efek kan nggak ada 1709. Kalau di rentang 1700-an ini itu kelipatan naiknya kan kelipatan 5 ya. Nah, ini angkanya 9. Nah, ini nggak mungkin. Jadi pending terdekat ya 1710. Jadi kita anggap bahwa closing hari ini HMSP itu persis ada di level Skyline ini. Ini kita konversi 1709,86 ini jadi 1710. Berarti ini ada di sini. Saya lihat besar peluang dia untuk naik nih HMSP. Nah, kita lihat nih. Hari ini power signal memberikan tanda untuk naik ya, untuk naik. Jadi saya lihat ini potensi untuk naik juga besar. Oke, transaksi juga bagus, transaksi oke banget, volume hari ini juga bagus. Oke, ini buat besok silahkan dicermati ya. Ini buat besok silahkan dicermati. Lalu ada LSIP. London Sumatera pada dasarnya agro di tengah pandemi ini lumayan ya. Dia trennya juga lumayan cuman baik ya. Dari sejak April dia sampai hari ini ya trennya masih naik, masih bagus. Coba kita gambarkan polanya. Ya, ini kelihatan kan tren line-nya masih naik ya. Lalu kita coba hubungkan. Nah, ini saya lihat membentuk pola triangle ya. Naiknya jelas nih tuh. Beriringan dengan Skyline dan selendang saya ini. Nah, saya lihat kalau London Sumatera itu slow but sure ya, bisa bagus nih. Kalau lihat polanya ini, kita tradingnya itu beli di pullback ya, di saat dia pullback, ketika dia retrace, dia mundur ya, koreksi untuk lanjut naik lagi, dia mundur untuk lanjut naik lagi. Nah, saya lihat biasanya polanya naik beberapa hari, turun 3 hari atau 4 hari, naik beberapa hari, turun 3 hari, 4 hari. Nah, ini dia baru naik, baru tipis nih, baru hijau 2 candle ini. Jadi peluang untuk naik masih cukup besar. Tapi kita lihat resisten ini untuk hati-hati di area profit taking karena dia beberapa kali nih ada dari titik ini ya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali dia kena resisten ini nih di level 900-an ini. Nah, kita lihat apakah 900-an ini bisa terdobrak apa enggak gitu ya. Melihat trennya pada dasarnya tren naik masih bagus dan dia pergerakannya semakin kecil ya, range-nya semakin kecil. Ini LSIP masih saya bilang menarik untuk dicermati. Yang suka dengan sektor agro silakan. Ini boleh LSIP ya. Hold aja. Lalu Cepin tadi pagi sudah saya call Cepin, bukan tadi pagi aja. Kita udah buy on weakness di sini nih sebenarnya nih. Kita buy on weakness. Kenapa beli di sini? Karena dia nyenggol selendang. Prinsip saya simple. Kalau ini kan dia retrace ya namanya, retrace pullback. Kalau dia koreksi, retrace pullback dan tertahan dengan dynamic support, itu potensial untuk rebound lagi. Dan selendang saya ini ternyata cukup ampuh ya untuk meredam ini. Jadi kita hari ini sudah profesional, belum lihat porto karena seharian meeting saya. Tapi yang pasti average saya
rendah ya, average saya di sekitar di level 6.030-an kalau nggak salah, saya lupa ingat. Nah, kalau saya beli di harga ini, mungkin sekarang saya posisi profit sekitar 4-5%-an. Itu posisi profit saya. Nah, selanjutnya, target saya berikutnya bagi teman-teman yang hold cepin, ini target saya 6.600 dan 6875. Oke, silakan Bapak Ibu bikin automatic order. Mau jual di 6875 dengan batas trailing stop di 6.600 ya, silakan. Trennya masih bagus sih. Kalau bilang, "Pak, bisa ke 7.100 nggak?" Wah, harapan saya sih bisa begitu. Jadi makanya kita jaga itu di trailing stop tuh di 6.600 ini. Itu jaga trailing stop saya. Jadi ketika dia naik dan dia koreksi, saya setidaknya kejual di 6.600. Kalau bisa sampai ke di atas 6.800, 6.009 atau mungkin sudah ke 7.000, 6875 jadi trailing stop saya. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya cakep ya. Areal ini adalah areal sideways-nya dia. Pernah sideways cukup lama di tahun 2019 di sini. Ini berapa minggu di sideways di sini nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi praktis ada 6 minggu dia di sini, 6 candle dia di sini. Lama ya, 1 bulan lebih, 1,5 bulan. Nah, ini dia mau kembali ke arah situ. Jadi setidaknya areal ini jadi areal resisten. Belum tentu bisa breakout. Jadi kita cermati di sini untuk taking profit ya. Lalu setelah cepin ada Barito. Nah, Barito ini juga hari ini kita posisi beberapa udah 6, mulai range-nya mulai 6 sampai 8%-an ya teman-teman profit. Kita tradingnya itu karena kita trading dari sejak candle hijau di sini ya. Kita sejak candle hijau dia mau breakout dari selendang, kita mulai buy di sini. Ya. Nah, ini kita breakout, kita buy di sini. Targetnya selanjutnya target saya selanjutnya di sini. Saya pakai yang candle yang ini yang benar-benar sudah di atas selendang. Target saya selanjutnya BRPT 1350 dan 1410. Ya, ini target saya di BRPT, Barito Pacific. Ya, kelihatannya 1400 tuh kalau dari kita tadi baru ada teman-teman yang baru masuk hari ini, berarti targetnya ke T2 ini, 1400-an ini. Masih cukup relevan ya. Masih cukup relevan. Mau ke T1 juga boleh, ke T2 boleh. Nah, dari titik ini kira-kira 9%-an. Enak kan? Trading nyaman. Nah, tapi ini hati-hati ya, ini ada dia pencapaian dia mesti breakout ini dulu. Berarti 1350, targetnya 1350 dulu. Kalau bisa breakout 1350, selanjutnya ke 1410. Jadi 1350 ini jadi batas trailing stop Bapak Ibu nanti ya. Kalau breakdown, kalau nyampe sini dan dia nggak bisa breakout, jualan dulu aja di level 1300-an 20 lah, udah boleh jual. Ya. Happy dong, dari sini titik ini sekitar masih 45%-an. Happy lah, ya kan. Terus Wood. Nah, tadi ada juga yang tanya Wood bagaimana Pak? Wood, saya bilang masih oke ya, ternyata. Dan dia trennya masih bagus ya, sideways, breakout, sideways. Nah, ini dia juga mau coba untuk breakout. Dan kalau dia breakout biasanya jalan 3-4 candle. Jadi saya lihat masih oke banget ini. Dan lihat power signalnya juga oke ya. Kita power signal tujuannya untuk apa sih? Power signal itu tujuannya untuk kita melihat kekuatan momentum ya. Ini saya lihat nih momentum nih. Saya ada kasih remarks momentum di sini. Jadi kalau dia masih ini oke, berarti momentumnya masih bagus. Itu Wood ya, hold aja lah Wood. Kalau lihat weekly-nya bagaimana? Lihat weekly-nya. Oh, weekly-nya cakep sekali. Weekly-nya ada di atas selendang nih. Ini boleh di hold untuk targetnya sekitar 476 dulu deh.
Kalau target weekly lo ya, target weekly ke 476. Kalau bisa sampai melewati 476 ini, target berikutnya ke 530. Ya. Oke. Ini target weekly kita di Wood ya. Wah, sejalan ini. 476 itu selevel dengan 480 kalau ikut dia punya ininya ya, fraksi harga. Jadi kita konversi, kita pembulatan ke 480 saja yang setara dengan T3 di sini. Oke, kayaknya sih tidak terlalu muluk-muluk ya, 14% dari sini. Hold aja lah. Diem-diem duduk diem. Kenapa saya bilang cukup untuk rakyat untuk diperjuangkan? Saya sering kali bolak-balik saya katakan kepada teman-teman, kita jangan target terlalu tinggi sebenarnya. Goal saya simple. Kita harus bisa mengalahkan deposito. Deposito itu 1 tahun berapa sih? Sekarang mungkin 5% atau 4,75% basis point atau berapa? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita dapat 5%-an aja dalam trading beberapa hari dapat 5%, itu sudah bagus karena itu 5% itu deposito itu per tahun Bapak Ibu, per tahun. Jadi kalau dalam beberapa hari Bapak Ibu dapat 5%, itu udah keren banget. Coba Bapak Ibu konsisten saja, setiap minggu dapat 5%. Yang berarti artinya dalam 1 bulan Bapak Ibu bisa dapat 20%. Let's say dalam 20% itu Bapak ada cut loss 2 kali. Setiap kali cut loss saya 5%-an, berarti minus 10%. Berarti Bapak Ibu masih membawa keuntungan 10%. 1 bulan dapat profit 10%. Menurut saya itu udah cukup realistis banget. Ya, jadi trading juga nggak perlu terlalu agresif ya. Kita analisa baik-baik. Silakan nonton video-video saya. Dengan itu Bapak Ibu bisa punya seperti panduan untuk analisa kira-kira mau trading apa. Dari cerita-cerita saya dari ini kan jadi bisa ada oh saya mau pilih saham ini. Jadi juga nggak perlu semuanya dibeli ya. Saya bisa aja analisa semua ini dan ini Bapak jangan beli semua gitu. Jadi pilih aja yang paling srek gitu ya. Oke, Enough dan KF ini hari ini nih member group banyak sekali dapat profit dari sini ya. Kira-kira 10%-an ada kali. Ada yang dapat 10%, dapat berapa persen gitu ya. Oke, ini kalau saya lihat begini ya buat besok kalau lanjut masih bagus. Tapi kalau saya lihat kenapa tadi beberapa teman saya call untuk take profit aja karena terkena resisten V-line ini. Nah, jadi karena apa? Karena pernah ini mau sampai ke V-line dia mundur, retrace-nya cukup jauh bahkan. Dan ini dilakukan hal yang sama, tapi untuk nggak sampai minus. Nah, saya lihat peluang masih besar, mengingat transaksinya juga besar nih, volume juga masih besar. Dan power signal juga, momentumnya juga masih bagus ya. Nah, saya lihat sih sebenarnya masih keren sih sebenarnya. Jadi besok kita lihat nih, kalau bisa dia naik kembali ke atas V-line, saya trading buy ya. Jangan buru-buru langsung buy ya. Kita tunggu aja kira-kira jam berapa gitu ya. Kalau mamanya jam 9.30 dia sudah di atas ini. Nah, saya sendiri pribadi senangnya belanja itu di atas jam 10. Tapi kalau sebelum jam 10 dia sudah di atas di sini, boleh beli nggak? Kalau takut ketinggalan, silakan beli. Tapi maksimum alokasi dana 30%. Umpamanya Bapak Ibu alokasi dana mau beli KF umpamanya angkanya 10 juta. Karena ini belum waktunya, pagi-pagi volumenya belum mature tapi sudah di atas ini, silakan maksimum dana yang dikeluarkan 3 juta dulu. Kalau saya sih biasanya di bawah itu ya, sekitar 2 juta dulu. Dengan catatan kita
Kita pantau ya, kita pantau betul. Nanti ketika jam 10, jam 11 ternyata dia masih kuat di sini, silakan Bapak Ibu average up lagi, masuk lagi ya. Itu kira-kira clue dari saya. Kalau member grup, kita live trading setiap hari ya, kita live trading setiap hari dan bebas bertanya ya ketika kondisi ini gimana. Jadi saya encourage teman-teman bagi yang mau serius trading, mau serius belajar saham, silakan join membership kita ya. Silakan join membership kita. Oke, itu KF, sekarang enough. Nah, enough lebih bagus karena posisi enough sudah ada di atas V-line. Nah, saya lihat enough besok peluangnya malah bagus ini. Jadi besok enough kalau yang suka saham-saham ini kayak enough dan KF, saya besok lihat enough peluangnya lebih besar. Cuma harap diperhatikan transaksinya di enough. Ini rata-rata transaksi 20 harinya cuma 5,8 miliar saja. Berbeda dengan KF. Coba kita cek KF. Nah, KF transaksi 20 harinya 16 miliar rata-ratanya. Ini lebih liquid ya, KF lebih liquid dari enough. Jadi untuk enough, kalau Bapak Ibu dananya, kalau lihat saham yang kayak gini, tolong dananya dikurangin aja. Kalau mamanya harusnya 10 juta jadi 5 juta aja. Jadi dikurangin aja, karena susah ya untuk kalau kita bisa terlalu volatile dengan dana yang biasanya kalau dengan transaksi yang kecil itu yang kurang besar itu biasanya volatile banget. Jadi hati-hati ya. Lalu ada S Hardware. Nah, S Hardware, nah ini masih oke banget ya. Silakan nonton video saya juga. Kita sudah call S Hardware udah lama ya. Udah call ini udah lama, udah merekomendasikan ini saham ini sudah cukup lama. Terutama di tengah pandemi ini ya. Orang ketika di rumah, orang itu jadi kepikiran mau benerin apa, atau mempercantik rumah, atau membuat rumah lebih nyaman. Dan S Hardware adalah salah satu toko yang bisa dijadikan acuan, bisa jadi tujuan untuk itu ya. Dan saya lihat di tengah kondisi pandemi gini kemarin awal-awal bahkan salah satu produk dia masker itu diborong orang banyak dan sekarang dia juga fokus jualan juga banyak masker nih, sudah datangin banyak juga. Saya lihat di beberapa gerainya juga oke. Nah, ini menarik untuk dicermati. Coba kita cek weekly-nya ya, cek weekly-nya. Wah, weekly-nya juga sudah breakout dari skyline dan sekarang udah bagus nih ya, udah 6% lagi. Saya lihat S Hardware weekly berpeluang ke areal ini nih, areal ini. Nah, ini areal sideways-nya S Hardware ya. Berpeluang ke level 1700-an. Jadi dari titik ini, umpamanya kita beli di sini aja nih. Sampai ke sini masih ada 8,8%. Ingat, target bulanan kita cuma perlu dapat profit 10%-an aja. Jadi kalau beli satu S Hardware dan duduk sabar, diam, rasanya sih nyampe sih ke target ini S Hardware. Cukup relevan lah sampai S Hardware ini. Oke, selain S Hardware ada, nah ini dua ini saya nggak recommended ya, Semen Batu Raja dan Agro. Kenapa saya nggak recommended? Karena transaksinya juga kecil ya, ada Kota juga. Nah ini tiga ini transaksinya kecil ya, di bawah Kota malah di bawah 6 miliar ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Nah, saya hindari nih yang model kayak gini nih. Sideways, naik, habis itu turun. Naik, turun. Ini juga sama. Setiap candle hijau besar, langsung dia turun atau lama diam. Nah, saya bilang untuk Semen Batu Raja, hindari saja. Ini terlalu beresiko. Ya. Lalu Agro mirip-mirip mestinya. Tuh. Ini dulu ini sempat jadi primadona ya, tapi sekarang saya kok kurang cocok dengan saham ini ya. Transaksinya juga kecil. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Nah, bayangkan downtrend berat dari tahun 2017 sampai hari ini. Berarti 3 tahun downtrend.
ya. Apakah ini bisa menjadi titik balik untuk agro sehingga dia bisa naik lagi ke atas ke masa jayanya sampai 1000-an? Kok saya bilang belum tentu, dan kita jangan terlalu berharap terlalu banyak ya. Jadi untuk agro, saya kalau Bapak Ibu mau trading di sini, resiko sepenuhnya di tangan Bapak Ibu ya. Jadi dalam trading saham, menyimpan potensi untuk mendapatkan keuntungan, juga menyimpan potensi untuk mendatangkan kerugian. Nah, jadi semuanya ada resikonya ya. Kalau masuk kayak gini hati-hati ya. Ini kota juga transaksinya juga sangat minim ya. Saya bilang skip aja. Harusnya tadi saya screeningnya saya filter nih. Saya lupa filter tadi. Harusnya semua yang di bawah 5 miliar biasanya saya screening. Saya filter. Di bawah 10 miliar saya filter biasanya. Lalu TPIA. TPIA ini menarik nih, TPIA ya. Dia sudah naik ke atas selendang dan selanjutnya berpeluang menguji resisten. Nah, skyline itu pernah dia coba tembus dan gagal. Nah, yang kedua kali ini dia mau nyoba nih. Kalau dia bisa naik di atas skyline, target berikutnya ke V-line ini ya. Lalu Astra International, tadi saya sudah bilang ini chartnya sama sektor miscellaneous industry mirip nih, nggak percaya nih ya, saya coba buka, ingat-ingat ya. Nah, nggak terlalu banyak berubah kan? Nah, itu chartnya sama ya. Jadi sideways dan dia mau coba breakout, dan target saya harus sampai V-line ini dulu. Kalau dia bisa sampai V-line dan bisa breakout, bagus. Kalau belum bisa, jalan dulu aja. Kalbe Pharma, remarksnya mengatakan hold, dan kita lihat trennya memang masih bagus ya. Trennya masih uptrend. Ini kalau kita lihat weekly-nya bagus nih. Ya, ada di atas V-line. Ini untuk buy and hold boleh nggak? Saya rasa industri healthcare, obat-obatan saat ini bisa menjadi pegangan ya bagi Bapak Ibu. Kayak Inaf, KF, Kalbe, obat-obatan mungkin orang sekarang lebih aware dengan itu ya. Dan saya rasa masih oke ya. Ya, yang lainnya saya rasa saya nggak usah bahas karena MCAS dan Dada ini transaksinya juga kecil nih, nggak liquid. Nah, selanjutnya saya skip, saya lompatin ke Semen Gresik ya. Semen Gresik juga sama, dia lagi sideways dan akan menguji resisten di V-line. Bolak-balik, coba tembus, gagal, tembus, sedikit gagal, mau tembus, gagal, tembus sedikit, gagal lagi. Nah, sekarang dia juga akan kita lihat apakah bisa breakout apa enggak. Nah, untuk sekarang beli kok saya kurang cocok ya. Saya lebih senang beli ketika dia breakout ini. Benar-benar bisa breakout. Jadi breakout pun enggak. Breakout terus besoknya beli, jangan. Kalau saya bilang setelah dia 2 hari, ini breakout, besoknya masih hijau lagi, kita baru beli. Kalau besoknya ternyata merah, ya kita jangan beli. Unilever kemarin sudah saya call, ya hari ini sudah confirm ya tuh. Confirm naik lagi tipis ya. Pergerakan kalau saham berbobot besar ya kayak gini nih, naiknya cuma 0,6 gitu, ATR-nya cuma 2,6, jadi jangan harap naik satu hari 5%, karena ATR-nya cuma 2,6% aja. Ini buat yang nabung ya. ICBP tadi sudah saya katakan ini layak untuk dicermati ya, karena dia industrinya consumer ya, consumer tuh lagi banyak yang ini. Masih oke nih, coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya kalau dia bisa naik ke atas V-line bagus. Sekarang spec buy, sifatnya lebih ke spec buy. Ya. Excel, Axiata ya. Nah, ini cakep nih ya. Uptrend juga di tengah orang banyak WFH gitu ya, work from home. Mungkin provider seluler menjadi primadona ya. Ada Excel, ada ISAT. ISAT juga tadi pagi sebenarnya sempat saya call, tapi sayangnya penutupan dia kurang bagus nih, bikin galau. Nah, kelihatannya dia belum mampu breakout 2640. Tadi sih saya bilang di grup, kalau bisa breakout 2640 silakan di buy. Tapi ternyata dia nggak mampu breakout 2640 ya. Begitu kena, tuk turun. Nah, jadi kalau bisa breakout 2640, dia 2650 gitu, 2660 atau 2670 sekalian kita boleh buy, target kita ke 2780. Oke, itu bahasan saya mengenai screening
hari ini. Silakan Bapak Ibu bikin trading plan-nya ya, bikin trading plan, dipilih mana yang paling Bapak Ibu rekomendasikan. Untuk bagi teman-teman yang di grup membership ya, yang member grup, kita biasanya sudah memberikan rekomendasi ya, sudah kita pandu saham mana aja yang layak untuk dipilih. Ya, sekian market review dari saya hari ini. Semoga besok market mendukung juga. Besok adalah hari Rabu ya, tengah minggu biasanya trennya kalau Rabu biasanya sering banyak naiknya ya. Nanti Kamis orang naik sedikit antisipasi untuk profit taking, nanti Jumat biasanya kena koreksi lagi. Ya, itu sekian market review dari saya. Semoga besok bisa kita dapat cuan lagi. Stay safe and stay healthy. God bless you all.